Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan bersama saya Firman. Ini dia Poco F5 setelah kurang lebih 3 bulan pakai HP ini. Dan setelah hype-nya mulai mereda, apakah Poco F5 ini adalah HP yang sempurna? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya ya Bung, biar makin gacor. Yang pertama, jelas performanya. Snapdragon 7 Plus Gen 2 di Poco F5 ini gacor abis Bung. Dikombinasikan dengan RAM gede 12 GB dan storage-nya 256 GB. Bikin Anda bebas ngapain aja pakai HP ini Bung. Main PUBG Mobile doang mah easy bro. Mau grafis mantep bisa langsung pasang di SDR Extreme. Kalau mau grafis yang smooth, Poco F5 ini udah unlock framerate 90 fps di grafis smooth Bung. Gameplay di smooth 90 fps, overall lancar banget di 90 fps. Gyronya juga responsif karena ini udah hardware. Selama saya main 10 menit tanpa ngotak-ngatik settingan performa dan baterai, gameplaynya nyaman banget Bung. Smooth 90 fps bisa berjalan dengan lancar di HP ini. Main satu game selama 10 menit, ini suhu HP ini juga meningkat, tapi menurut saya dalam batas wajar ya Bung. Hanya di sekitar 39-40 derajat Celcius. Selanjutnya, langsung kita coba main game emulator. Di sini, saya main Crash Bash dan game ini terlalu enteng buat Poco F5 Bung. Lancar banget, main 10 menit dan suhunya juga terasa lebih adem dibandingkan dengan main PUBG sebelumnya. 34-36 derajat doang. Alasan lainnya kenapa HP ini menarik adalah RAM dan storage-nya yang gede Bung. Unit yang kita review ini varian tertinggi, 256 GB, dan setelah sekitar 3 bulan pakai HP ini, storage-nya masih sisa banyak. Rencananya saya juga mau pakai HP ini buat main game-game emulator. Jadi saya perlu storage yang lebih besar buat nampung game-game ini. Tapi sayangnya storage di HP ini nggak bisa ditambah pakai microSD Bung. Jadi pastikan sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya Bung. Apakah cukup dengan 128 GB atau mending sekalian 256 GB. Urusan multitasking juga udah enak banget di atas RAM 12 GB di HP ini. Kalau Anda merasa kurang, masa iya kurang? RAM 12 GB-nya ini masih bisa ditambah pakai dynamic RAM sampai 7 GB lagi. Tapi mending nggak usah ya, nggak usah dinyalain tuh fitur itu Bung. Mending buat install game atau update Genshin aja. Karena terakhir pas mau main Genshin, update-nya sampai 8 GB. Unit yang kita review ini sudah berjalan di Android 13 dengan kustomisasi MIUI for Poco 14 yang begitu keluar dari box, icon pack-nya itu langsung diganti ke icon pack One UI. Murtad ya. Murtad emang. Apakah ada yang sama dengan kita Bung? Silahkan nongol di komentar ya. Selain itu, yang sempat dikomplain sama Bung Juan di HP ini tidak lain tidak bukan adalah iklan. Katanya, Android mah sekarang banyak iklannya. Kata orang Cina itu. Wah. Mohon maaf Bung, itu HP Anda saja. Tapi masalah itu sudah teratasi setelah izin aplikasinya ini dimatikan. Makanya pas buka-buka aplikasi bawaan, iklan-iklannya udah nggak muncul lagi. Selain itu, fitur always on display yang tidak always masih dipelihara sama Xiaomi. Cuman 10 detik doang nih AOD-nya. Di sektor keamanan, protokol Face Unlock Poco F5 yang kurang advance ini bikin HP ini bisa dibuka hanya dengan foto usernya aja. Serem ya? Jadi mending pakai fingerprintnya aja Bu. Selanjutnya ada layar besar 6,67 inch AMOLED 120 Hz yang siap memanjakan mata Anda Bung. Gambar tajam, warnanya vibrant, support HDR10 Plus dan Dolby Vision, dan sudah bersertifikasi Wideview L1. Alhasil, nonton series di OTT kesayangan Anda jadi makin nikmat. Poco F5 juga dilengkapi dual speaker yang kualitasnya oke. Bezel di layar Poco F5 ini juga cukup tipis dan simetris di semua sisinya. Ini bikin feels-nya layar makin terasa luas. Refresh rate 120 Hz-nya juga berjalan sangat mulus dan bisa di set adaptif. Walaupun memang cuma 60 Hz dan 120 Hz opsinya. Daya tahan baterai Poco F5 juga oke banget Bung. Sebagai gambaran, main PUBG Mobile 10 menit di smooth 90 fps menghabiskan daya sebesar 6%. Dan main Crash Bash selama 10 menit hanya menghabiskan daya sebesar 4%-an. Nge-charge juga cepet banget Bung. Dengan turbo charge 67 watt, baterai 5000 mAh di Poco F5 ini bisa terisi penuh dalam waktu sekitar 45 menit saja. Yang perlu diperhatikan adalah adanya kenaikan suhu yang terjadi di awal-awal pengisian. Jadi jangan kaget ya Bung. Beralih ke kamera, ada setup triple kamera di belakang, 64 megapiksel kamera utama dengan OIS, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Sedangkan kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Kualitas kameranya gimana?
Mohon bersabar, ini bisa saya jelaskan ya. Sebelum pakai Poco F5, daily drivernya Bung Juan ini adalah Pixel 2 XL ditambah dengan Gcam. Mari kita sama-sama lihat komparasinya. Dari komparasi ini terlihat kalau dua foto ini punya karakteristik yang berbeda. Poco F5 punya karakter foto dengan warna yang vibrant, sedangkan hasil dari Pixel 2 XL ini punya warna yang natural. Kedua foto ini diambil via aplikasi kamera bawaannya. Dari segi dynamic range, hasil dari kedua HP ini sama-sama punya dynamic range yang luas, Bung. Selain itu, fitur AI kamera di Poco F5 ini bikin hasil fotonya terlihat lebih artifisial dibanding hasil Pixel 2 XL yang lebih natural. Poco F5 ini bisa merekam video sampai resolusi 4K 30 fps untuk kamera belakang dan 30 fps Full HD untuk kamera depan. Pilihan Full HD 60 fps terdapat juga di kedua kamera ini. Halo Bung, ini adalah perekaman Poco F5 Full HD 30 fps. Bagaimana kualitas perekamannya? Kalau di previewnya sih stabil dan juga cukup tajam ya. Dan kita coba apakah bisa ganti lensa di sini. Nggak bisa. Zoom bisa tapi jadi ultra wide tidak bisa. Dan ini adalah 4K 30 fps. Masih nggak bisa ganti lensa ultra wide. Dan silakan Anda nilai sendiri, Bung. Previewnya sih cukup tajam ya. Dan ini adalah lensa ultra wide 1080 30 fps. PFV-nya sudah pasti lebih luas, tapi sepertinya tidak begitu tajam hasilnya kalau di preview ya. Kita lihat lagi nanti hasilnya. Dan ini adalah hasil kamera depan Poco F5 Full HD 30. Bisa juga Full HD 60. Kita lihat hasilnya, ini dia yang Full HD 30. Background putih, tapi muka kita masih tetap kelihatan pasti jadinya. Dan kalau di previewnya sih ini ke crop banget ya, dan juga stabil. Soal desain, menurut saya desainnya sih oke ya. Bodi belakang polikarbonat yang berbalut pewarna biru berfinishing matte berhasil menarik perhatian saya. Framenya juga masih terbuat dari plastik. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang sekaligus jadi sensor fingerprint. Dan di sisi atas ada fitur yang jarang ada di HP kelas mid range, yaitu infrared blaster. Dan ini dia jack audio 3,5 mm yang membuat Anda nggak perlu ngeluarin uang lebih buat beli TWS. Di bagian belakang juga tersedia fitur NFC yang mau sekencang apapun HP Anda. Kalau nggak ada NFC-nya, bakal tetap dibully netizen. Poco F5 juga sudah dapat sertifikasi IP53 splash proof yang membuat Anda semakin tenang kalau kena cipratan air. Kesimpulannya, semua ekspektasi saya sudah terpenuhi sama Poco F5 ini. Main game lancar dan nyaman dengan chipset yang adem dan tanpa perlu otak-atik settingan performa. RAM dan storage gede membuat saya lebih tenang walaupun nggak ada slot untuk storage tambahan. Komplain minor soal UI dan iklan yang sudah langsung bisa teratasi juga menambah kenyamanan pas pakai HP ini. Keluhan soal hasil foto juga saya rasa ini hanya masalah preferensi. Tapi gimana menurut Anda, Bung? Apakah berubah pikiran atau jadi semakin yakin buat beli HP ini? Mari kita diskusi di bawah ya. Itu dia review Poco F5 setelah 3 bulan pemakaian. Jangan lupa like, share, dan subscribe Aneka Ulasan. Silakan cek deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Follow juga sosial media kita di @anekaulasan. Saya Firman dari Studio Hasopo Media Group pamit. See you on the next video.